Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Fadil Hanan. Saya biasa dipanggil Hanan. NIM saya 1020 82 40087. Saya dari kelas S1 TI 08B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Design of Radiation Therapy Problem. Oke, langsung saja. Dalam slide ini disajikan sebuah kasus, yaitu kasus sebuah pasien yang bernama Mary yang menderita kanker di daerah kantung kemih. Dalam terapi radiasi, sinar radiasi diarahkan ke tubuh untuk menghancurkan sel kanker. Tantangannya, sinar ini tidak hanya mengenai sel kanker, tetapi juga jaringan sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan yang tepat agar dosisnya cukup untuk membunuh sel kanker, tetapi tidak merusak jaringan normal. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu digunakan pendekatan linear programming. Pada slide selanjutnya, disajikan sebuah data dari radiation terapinya Mary. Itu ada healthy anatomy, BIM 1-nya 0,4, BIM 2-nya 2, BIM 2-nya 0,5, terus ada critical tissues, BIM 1-nya 0,3, BIM 2-nya 0,1. Minimize-nya itu lebih dari sama dengan 7. Selanjutnya ada tumor region. BIM 1-nya 0,5, BIM 2-nya 0,5, minimize-nya sama dengan 6. Selanjutnya ada center of tumor. BIM 1-nya 0,6, BIM 2-nya itu 0,4, dan minimize-nya kurang dari sama dengan 6. Oke, selanjutnya pada slide ini, jadi di slide ini itu model matematisnya dalam bentuk linear programming, yang dimana variabel X1 dan X2 menunjukkan dosis radiasi dari dua arah sinar yang berbeda. Fungsi objektifnya itu adalah meminimalkan total dosis yang diserap jaringan sehat, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatasnya. Jadi di sini ada 3 pembatas yang menggambarkan batasan biologis dan teknis dari terapi radiasi yang harus dipenuhi. Di sini pembatasnya itu ada 0,3 X1 plus 0,1 X2 lebih dari sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 kurang dari sama dengan 6. X1, X2 kurang dari sama dengan 0. Oke, pada slide selanjutnya. Pada slide ini, di mana langkah selanjutnya itu mengubah model ke bentuk standar. Semua pembatas harus berbentuk persamaan, jadi kita tambahkan variabel slack dan surplus agar setiap ketidaksamaan menjadi persamaan. Bentuk standar ini menjadi dasar untuk proses literasi dengan metode simplex. Oke, di bentuk standar ini minimize Z-nya itu 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus X3 plus X4 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 min X4 sama dengan 6,
X1, X2, X3, X4 kurang dari sama dengan 0. Jadi pada bentuk standar ini, bentuk seperti kurang dari lebih sama dengan 1 itu diubah menjadi sama dengan semua di bentuk standar. Oke. Selanjutnya pada slide ini disajikan bentuk kanonik. Pada bentuk kanonik ditambahkan variabel buatan X5 dan X6 dengan nilai penalti besar M. Ini digunakan dalam metode Big M, yaitu teknik untuk mencari solusi awal yang layak saat ada kendala dalam bentuk kurang dari sama dengan. Nilai M sangat besar agar variabel buatan ini dihilangkan dalam solusi akhir, yang dimana di sini minimize Z itu 0,4x1 plus 0,5x2 plus 0x3 plus 0x4 plus mx5 plus mx6 dengan pembatas 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7, 0,5x1 plus 0,5x2 plus x5 sama dengan 6, 0,6x1 plus 0,4x2 min x4 plus x6 sama dengan 6, x1, x2, x3, x4, x5, x6 kurang dari sama dengan 0. Oke, pada slide selanjutnya itu dilakukan proses literasi menggunakan metode simplex. Literasi ini bertujuan untuk mencari kombinasi nilai X1 dan X2 yang menghasilkan nilai Z minimum. Jadi di sini ada 3 literasi. Di sini ada 3 literasi. Setelah 3 literasi tersebut diperoleh hasil optimal, yaitu X1-nya 12, X2-nya 0, Z-nya 4,8, yang dimana artinya hanya sinar pertama yang digunakan dengan dosis 12 kilorods. Oke, dari materi tersebut, simpulannya, terapi radiasi yang optimal bagi Mary adalah menggunakan sinar pertama saja dengan dosis 12 kilorods. Dengan rancangan ini, dosis yang diserap oleh jaringan sehat minimal yaitu 4,8 kilorods. Hasil ini menunjukkan bagaimana metode linear programming dapat membantu pengambilan keputusan medis dengan lebih tepat dan efisien. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya tentang design of radiation therapy, yang dimana tadi kita sudah membahas tentang berbagai bentuk model sistematisnya. Itu ada dalam bentuk standar, bentuk kanonik, dan juga dalam model simplex. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.